Mari kita menormalisasi untuk ngobrol di rumah sama anak-anak. Menormalisasi ngobrol apa aja. Karena kalau kita tidak menormalisasikan ngobrol yang gampang-gampang, akan makin sulit ngobrolin hal yang susah atau hal yang tough. So let's normalize conversations at home so we can always have a bond and a beautiful bond with our children. Tetapi justru bahaya di saat kita sudah menjadi orang tua, kita tidak mengakui kesalahan-kesalahan di masa lalu, kita bisa tanpa sadar mengulangi kesalahan itu ke anak-anak kita. Jadi tolak ukur saya sebagai orang tua, bagaimana saya tahu saya sukses adalah apakah anak saya nyaman bersama saya. Apakah anak saya nanti pada saat mereka dewasa masih mau berteman dengan saya. Apakah pada saat mereka dewasa mereka masih curhat sama saya. Apakah saya adalah orang pertama yang mereka ceritain apabila mereka gagal, apabila mereka bahagia, apabila mereka sukses. Halo, selamat datang di Buku Berkelas. Saya dengan Kania Anissa Anggiani, saya seorang penulis dari buku Can I Talk to You? Conversations with My Children, A Mother's Reflection. Buku ini sebenarnya aku tulis tidak berencana untuk mempublish buku ini karena sebenarnya ini adalah koleksi dari obrolan-obrolan hangat dan sangat jujur antara saya dengan kedua anak saya yang sudah saya rekord dan saya tuliskan di dalam sebuah jurnal selama bertahun-tahun, mungkin dari semenjak anak saya yang pertama itu berusia 7 tahun dan sekarang anak saya yang pertama udah berusia 13 tahun, jadi segitu lama saya menyimpan archive dari dialog-dialog kita. Tentu tidak mudah saya menuliskan dialog-dialog itu karena ya tentu ada yang saya lupa, ada yang saya udah gak ada waktu untuk menuliskannya. Tapi karena saya memang sangat mencintai menulis dan buat saya menulis adalah suatu getaway atau sebuah terapi untuk saya seorang ibu yang sudah sangat sibuk dengan dengan kehidupan domestik. Nulis tuh buat saya kayak semacam retreat gitu. Jadi menulis dan membaca itu buat saya adalah sebuah retreat dan it's a form of rest gitu. Jadi buat saya bisa relaksasi pada saat saya menulis dan saya membaca. Nah, jadi pada saat saya melakukan penulisan-penulisan itu, membaca dialog-dialog itu dan mengulangi membaca dialog-dialog itu ternyata mengantarkan saya kepada sebuah refleksi personal yang begitu dalam. Dan sometimes refleksi itu nggak cuman membuat saya tertawa, tapi juga lebih banyak membuat saya menangis. Karena dialog-dialog itu begitu banyak menampar saya dan menggelitik saya dan men-trigger saya dari zaman saya masih kecil, dari saya masa remaja, masa penumbuhan, dari masa pengasuhan orang tua. Begitu banyak hal-hal yang sebenarnya sama yang saya alami dengan anak-anak saya. Tapi pada saat itu mungkin orang tua saya juga masih bertumbuh, belum punya banyak resources seperti yang saya punya sekarang. Mereka itu belajarnya lebih telat. Di saat saya sudah remaja, orang tua saya lebih punya kesadaran diri untuk untuk to better themselves as parent. Dan ternyata pada saat saya lebih muda menjalani itu yang namanya transformasi diri, saya lebih punya kesadaran dan lebih punya consciousness, menyadari refleksi ini lebih awal gitu dalam kehidupan saya. Sehingga refleksi ini pada saat saya tulis, ternyata saya merasa wow, ini kayaknya banyak orang ya yang mengalami ini semua gitu. Seperti contohnya ada dialog-dialog di sini yang anak saya bertanya mengenai kejadian bullying atau dia bertanya kepada saya apakah saya pernah mengalami dibully gitu. Dan pada saat itu tentu pertanyaan itu triggering buat saya. Kenapa? Karena saya jadi wondering gitu, apakah dia dibully di sekolah atau apakah dia yang menjadi seorang bully di sekolah. Dan not only that night after we sleep, setelah kita tidur, setelah kita menyelesaikan obrolan itu berdua, saya jadi mundur flashback ke belakang dan menyadari dan mengakui betapa banyak banget pengalaman-pengalaman yang namanya bully di dalam hidup saya. Dan di dalam buku ini juga saya cerita bahwa saya pun juga pernah mengalami menjadi pembuli dan juga menjadi yang dibully gitu. Dan gimana ya, saya sebenarnya harus baca aja buku ini karena saya nggak bisa cerita terlalu detail, tapi ternyata pada saat orang-orang membaca bagian chapter itu sangat menyentuh buat mereka karena kata mereka apa yang saya alamin sebenarnya kurang lebih mereka alamin juga, tapi tidak ada keberanian untuk mengakui itu gitu, karena mereka selalu merasa itu masa lalu, nggak usah diungkit-ungkit, atau sebagian dari diri mereka justru juga in denial bahwa yaitu self righteous, karena mereka ada rasa sedikit self righteous, tidak mau mengakui bahwa itu bagian dari diri mereka di masa lalu. Tetapi justru bahaya di saat kita sudah menjadi orang tua, kita tidak mengakui kesalahan-kesalahan di masa lalu, kita bisa tanpa sadar mengulangi kesalahan itu ke anak-anak kita. Karena di buku ini pun saya akuin bahwa ya saya adalah my daughter's first bully, and I think
Every parents are their kids first bully. Tanpa kita sadari loh. Dan saya dengan besar hati dan dengan ikhlas mengakui bahwa ya, waktu saya belum belajar menjadi conscious parent atau saya belum belajar menjadi seorang Kania yang sekarang, saya cukup keras dan saya banyak memperlakukan anak saya itu sesuai dengan ego saya gitu. Bukan untuk not what's good for them, but what's good for me. And I don't want to repeat that again. Saya nggak mau mengulangi kesalahan itu lagi, sehingga proses penulisan buku ini adalah suatu testament atau suatu komitmen terhadap penyembuhan dari diri saya sendiri juga gitu. Big idea dari buku Can I Talk to You ini sebenarnya simple aja. Buku ini pada dasarnya saya tulis untuk saya dan anak-anak saya sebagai suatu form atau suatu format untuk saya bisa preserve apa yang saya punya dengan anak-anak. Bahwa saya pengen meninggalkan suatu legacy di dalam kehidupan ini, bahwa saya ingin meninggalkan suatu kenang-kenangan atau memori atau sesuatu yang sifatnya nostalgia bersama saya dan anak-anak saya yang waktu masih kecil, karena anak-anak yang masih kecil itu masih sangat polos dan mereka itu sangat divine. Jadi pada saat mereka melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada kita, itu mereka nggak punya limitasi-limitasi seperti orang tua, nggak takut dijudge, nggak takut dihakimi, mereka nggak takut salah. Mereka juga nggak tahu mereka itu benar atau enggak. Mereka tidak punya limitasi-limitasi seperti orang tua. Sehingga pada saat mereka bertanya dalam ruang yang tak terbatas. Nah justru tanpa disadari orang tuanya lah yang membatasi mereka. Orang tua yang membatasi pemikiran mereka, membatasi kreativitas mereka, membatasi pandang mereka, dan membatasi perspektif mereka. Sehingga itu yang dikatakan terjadilah learning shutdown. Nah, buku ini adalah sebuah saksi bahwa selama ini saya belajar menjadi conscious parent melalui workshop, melalui buku-buku yang saya baca, melalui kelas-kelas gratis yang saya pernah ikutin, melalui mendengarkan podcast, melalui belajar dan berguru ke orang-orang lain yang sudah lebih dahulu transformasi dari sebelum saya. Ini adalah bukti bahwa saya melalui proses itu, saya melalui proses transformasi sehingga ngobrol sama anak-anak bisa terasa begitu melepaskan, bisa terasa begitu melegakan. Karena ternyata saya sudah tidak sejudgmental itu, ternyata saya sudah tidak sekecil itu pikirannya, sehingga saya bisa membuat obrolan itu atau dialog itu begitu mengalir dengan apa adanya. Dan most of the conversations yang kita lakukan bersama anak-anak ini juga gak ada solusinya sebenarnya. Dan gak perlu ada solusi selalu sebenarnya. Most of the times kita itu hanya ingin didengar. Dan anak-anak hanya ingin didengar. Nah, dan di dalam cerita-cerita ini atau dialog-dialog ini, saya sharing bagaimana saya memberikan feedback atau saya sharing bagaimana saya bereaksi. Dan saya sharing bagaimana saya mempraktekkan yang namanya active listening. Active listening adalah kita bertanya balik atas pertanyaan anak. Let's say anak saya bertanya kepada saya, "Ma, apakah kamu punya bully?" Lalu instead of saya bilang, enggak, masa mama dibully? Enggak, saya tidak melakukan itu, tapi saya bertanya balik. Pada saat dia bertanya, "Ma, apakah mama punya bully?" Lalu saya tanya lagi ke dia, maksudnya Galan, apakah mama punya bully atau mama adalah bulinya? Jadi saya bertanya lagi kepada dia. Dan terus begitu sampai dia merasa cukup tenang. Nah, active listening itu menurutku adalah skill yang gampang-gampang susah, tapi pada saat kita sudah mempraktekkannya sehari-hari itu jauh lebih mudah. Karena di saat kita melakukan active listening, kita sebenarnya tidak perlu mengeluarkan energi yang terlalu besar untuk menjawab semua pertanyaan anak-anak itu. Kita hanya perlu dibalikin lagi ke mereka, karena pada dasarnya otak mereka sedang bertumbuh, otak mereka juga sedang dalam proses mencari. Jadi biarkanlah mereka mendapatkan jawaban-jawaban itu secara organik. Tapi bukan berarti kita membiarkan mereka berpikir liar, ya. Kalaupun mereka berpikir liar, kalau menurut saya, menurut pengalaman saya, itu memang udah suatu proses alam yang juga kita tidak bisa kontrol ya sebagai manusia. Dan kita juga sebagai orang tua harus menyadari, dan ini juga yang saya sadari, bahwa saya sebagai orang tua tidak bisa mengkontrol isi pikiran anak kita juga. Karena kita adalah kita dan anak adalah anak. Kita bukan pribadi yang sama. Kita adalah dua pribadi yang berbeda. Dan kita adalah dua jiwa yang berbeda. Jadi bagaimanapun kita mau mendoktrin anak, bagaimanapun kita mau mendirect anak untuk berpikir seperti kita,
itu tidak akan bisa 100% terjadi karena anak akan membentuk persepsi dan pandangan tentang sesuatu itu sendiri. Karena influence yang dia dapat itu nggak cuma di rumah, juga dari luar. Influence dari sekolah, dari lingkungan, dari teman-teman, dari sosial media, terutama sekarang anak-anak sudah terpapar oleh sosial media. Jadi kita tidak bisa terlalu mengontrol obrolan supaya anak itu percaya dan sesuai dengan dogma atau doktrin kita. Justru itu akan membuat kita sangat menderita dan sangat stressful dalam parenting, dalam kehidupan parenting kita. Dan itu yang saya hindarin. Dan di sini saya sharing sebenarnya obrolan sama anak-anak itu santai aja, dibikin simple aja. Dan justru yang saya fokuskan adalah bagaimana saya bisa mempraktekkan kasih sayang. Saya bisa mempraktekkan kejujuran. Dan saya bisa mempraktekkan kindness. Kindness adalah nomor satu benang merah. Atau the DNA of this book is kindness and honesty. Karena tanpa kindness mungkin tidak ada buku ini. Dan tanpa kindness mungkin anak-anak saya juga tidak akan terbuka pada saya. Dan tanpa kejujuran mungkin saya tidak bisa menulis buku sejujur ini. Jadi buku ini adalah suatu produk yang brutally honest dari saya untuk anak-anak saya. Dan hopefully buku ini juga bisa dinikmati oleh banyak orang dan teman-teman dan mungkin bersama anak-anaknya. Tapi yang jelas anak-anak saya pada saat saya mengatakan bahwa saya punya rencana untuk menerbitkan dialog-dialog ini, dari sekian ratus conversations yang saya tulis atau yang kita tulis, itu hanya 35 yang lolos seleksi. Jadi waktu saya sebelum bertemu dengan editor saya punya editor satu lagi, yaitu editornya adalah anak-anak. Mereka adalah selektor saya, curator saya yang paling penting. Dan saya sangat mempraktekkan yang namanya conscious parenting, terutama dalam penulisan buku ini, karena saya memprioritaskan privacy mereka. Tanpa consent atau tanpa blessing mereka, saya tidak akan menerbitkan buku ini. Karena buat saya privasi mereka dan konsen mereka adalah nomor satu buat saya. Jadi saya sangat bersyukur dari ratusan conversations yang ada, saya setidaknya dapat 35 conversations yang direstui oleh anak-anak saya untuk dipublikasikan. Jadi thank you so much Lula dan Galan sudah memberikan izin untuk Mama untuk Mama menuliskan buku ini untuk kita sharing to the world. Dan hopefully buku ini bisa menyentuh lebih banyak keluarga, menyentuh lebih banyak orang tua untuk spark conversations dan terutama tough conversations at home. Dan harapan saya, mari kita menormalisasi untuk ngobrol di rumah sama anak-anak. Menormalisasi ngobrol apa aja. Karena kalau kita tidak menormalisasikan ngobrol yang gampang-gampang, akan makin sulit ngobrolin hal yang susah atau hal yang tough. So let's normalize conversations at home so we can always have a bond and a beautiful bond with our children. Kalau ada 3 poin yang penting di dalam buku ini, aku akan sharing ini. Nomor 1 adalah hal-hal yang paling meaningful atau hal-hal yang paling berarti yang terjadi dalam hidup kita, terutama bersama anak-anak, itu justru muncul di momen-momen yang paling ordinary, yang paling lembut, yang paling soft, yang paling tak terencanakan. Karena di saat kita sedang goler-goleran mungkin di sofa, di saat kita lagi tidur-tiduran, di saat kita lagi makan malam, lagi makan siang, di saat kita simply lagi ngopi, lagi minum susu mungkin, di saat kita lagi duduk di mobil, di saat kita lagi nyetir atau kita lagi di public transport, itu justru momen-momen yang paling berharga itu muncul dalam hidup. Dan obrolan-obrolan yang begitu bermakna itu justru muncul di momen-momen kecil ini. Dan apabila kita sebagai orang tua tidak sensitif, kita akan banyak kehilangan momen-momen itu. Dan justru momen-momen kecil ini yang membuat hidup terasa lebih indah. Jadi saya mau mengajak melalui buku ini untuk lebih sensitif, lebih aware terhadap momen-momen kecil ini yang muncul di dalam hidup kita melalui anak-anak kita. Apabila anak-anak kita bertanya hal yang simple, janganlah kita main handphone, janganlah kita berpaling muka, janganlah kita menganggap anak kita gak begitu penting. Karena seringkali kita itu menggampangkan anak kita dan kita mengutamakan orang lain. Jadi kita selalu bilang, tunggu dong mama kan lagi ngomong sama ini. Tapi kita hampir tidak pernah mengatakan tunggu ke orang lain karena kita lagi ngomong sama anak kita, bener gak? Kita sering banget bilang tunggu mama lagi ngomong sama dia. Nah saya mau mengajak untuk kita respect anak kita
sama seperti kita respect sama teman kita. Karena kita akan kehilangan banyak momen berharga itu apabila kita tidak belajar untuk menghormati anak kita seperti kita menghormati orang lain. Poin kedua dari buku ini, walaupun buku ini itu heavy on parenting, tapi yang bikin buku ini unik karena juga banyak mengangkat sisi refleksi dari diri saya sebagai manusia. Gak cuma sebagai manusia, tapi sebagai perempuan, sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai member society, sebagai bagian dari komunitas ya. Dan di buku ini saya tulis bahwa walaupun kehidupan keluarga kita semua berbeda, kehidupan keluarga saya berbeda dengan kamu, dan kamu dengan orang lain juga berbeda, bahkan kehidupan keluarga kamu dengan kakak adik kamu juga pasti akan berbeda. Tapi selalu ada kesamaan atau benang merah yang terjadi yang kamu tidak sadari, bahwa kita semua itu bertumbuh dan kita semua ingin didengar. Itu adalah suatu hal yang natural yang kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan rasa dicintai adalah hak hidup setiap manusia. Oke. Di sini aku tulis while our stories are personal, I believe they hold something universal. Whether or not you are a parent, I am hopeful that you will recognize yourself somewhere in these pages. Because long before we became adults with responsibilities and routines, we were just curious little people, wide-eyed and wondering. We were all at some point trying to make sense of who we are and where we belong. Jadi apabila kita ingat bahwa kita juga dulu pernah punya masa kecil, dan apabila kita ingat hal-hal apa yang kita tidak suka dari masa kecil kita, apakah kita pernah merasa dikecilkan, apakah kita sering merasa tidak didengar, apakah kita merasa tidak disupport, apakah kita merasa tidak didukung cita-citanya, mimpinya, atau bahkan cerita-cerita kita sehari-hari tidak pernah dikasih ruang untuk berkembang. Nah, alangkah indahnya kamu punya kesadaran sekarang di saat kamu menjadi orang tua untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ciptakanlah ruang atau space yang aman dan nyaman untuk anak-anak kamu bercerita. Ciptakanlah ruang itu untuk bertumbuh. Karena gak cuma anak yang bertumbuh, kita pun sebagai orang tua itu masih bertumbuh. Berikanlah ruang dan rumah yang aman untuk kita sama-sama bertumbuh. Dan poin ketiga yang paling penting dan menurutku ini kayaknya one of my favorite points why I wrote this book is to remind parents, everyone actually, to remind everyone bahwa kesuksesan atau tolak ukur kesuksesan seorang orang tua atau sepasang orang tua itu menurut keyakinan saya bukan sekedar bagaimana anak itu tumbuh sukses dan berprestasi. Enggak sekedar berapa besar gaji anak-anak kita di masa depan. Itu hanyalah sebagian kecil dari kesuksesan yang mungkin tidak ada artinya dengan kesuksesan yang sifatnya kebahagiaan yang hakiki. Jadi tolak ukur saya sebagai orang tua, bagaimana saya tahu saya sukses adalah apakah anak saya nyaman bersama saya. Apakah anak saya nanti pada saat mereka dewasa masih mau berteman dengan saya? Apakah pada saat mereka dewasa mereka masih curhat sama saya? Apakah saya adalah orang pertama yang mereka ceritain apabila mereka gagal, apabila mereka bahagia, apabila mereka sukses? Apakah saya orang pertama yang mereka telepon kalau mereka nangis? Apakah saya orang pertama yang mereka ceritain kalau mereka ketemu jodohnya? Apakah saya orang pertama yang mereka ceritain kalau mereka mungkin tidak lolos atau mereka tidak lulus? Saya mau jadi orang pertama. Karena buat saya, anak saya tidak perlu menang ataupun kalah untuk memenangkan cinta saya. Saya akan selalu mencintai anak saya apa adanya. Karena mereka adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sekali lagi, takaran saya mengenai kesuksesan orang tua adalah seberapa nyaman anak-anak saya terhadap saya dan bagaimana hubungan kita sekarang dan masa depan. Karena buat saya ingin sekali anak-anak saya merasa hangat, ada kehangatan di dalam keluarga. Bukan hanya sekedar sukses secara materi, tapi sukses secara spiritual dan sukses secara batin. Jadi ada ikatan batin antara kita dengan anak yang memang kita kondisikan dari mereka kecil. Jadi
pupuklah rasa aman dan rasa nyaman itu dari sekarang. Dan menurutku nggak ada kata telat apabila anak kamu sudah remaja, udah cukup dewasa. Kalau punya salah minta maaf lah. Tidak ada yang lebih powerful dari kata maaf dari seorang orang tua untuk anaknya. Oke, di dalam buku ini selain aku tulis juga ada bagian journalingnya. Nah, kenapa ada bagian journalingnya? Karena aku ingin pembaca itu langsung aktif gitu loh, mempraktekkan atau langsung aktif menuangkan hal-hal yang ada dalam pikiran mereka. Karena setelah membaca buku ini pasti akan muncul berbagai macam emosi. Emosi itu mulai dari yang menyenangkan sampai yang tidak menyenangkan. Dan menurut testimoni banyak pembaca-pembaca saya dan bahkan saya pada saat menulis buku ini begitu menguras emosi in a good way, of course. Begitu menguras perspektif juga dan begitu memantik pembicaraan. Nah, jadi mengapa saya memutuskan untuk membuat sesi journaling. Sehingga setelah membaca buku ini atau bahkan dalam proses membaca buku ini, pembaca bisa juga aktif untuk mengembangkan atau menuangkan apa yang ada dalam pikiran mereka dan di perasaan mereka. Nah, mungkin yang bisa dilakukan sekarang adalah, ada nggak obrolan-obrolan bersama orang tua kamu di masa lalu, atau bahkan siapapun deh yang mengasuh kamu di masa kecil, yang tidak pernah terjadi, tapi kamu sangat berharap itu terjadi. Ada nggak? Karena banyak sekali kita ini, baik dari generasi boomers, milenial gitu ya, bahkan Gen Z, itu sangat berharap ada conversations atau topik yang diangkat oleh orang tuanya, tapi tidak pernah diangkat. Dan apakah itu alasannya kita nggak pernah tahu, apakah orang tua kita nggak kepikiran, apakah orang tua kita takut, apakah orang tua kita malu. Tapi most of the time orang tua kita juga awkward. Jadi mereka nggak tahu gimana caranya memulai pembicaraan tersebut. Jadi mereka memutuskan atau memilih untuk ya udah nggak, pura-pura nggak tahu aja gitu. Tapi itu sangat merugikan. Nah, jadi tulis di sini atau tulis di notebook pembicaraan apa sih yang kamu sangat berharap kamu dapat dari orang tua kamu tapi tidak pernah kamu dapatkan. Apakah itu pembicaraan tentang uang, apakah itu pembicaraan tentang seks, apakah itu pembicaraan tentang puberty, apakah itu pembicaraan mengenai pertemanan, apakah itu pembicaraan mengenai kegagalan, apa aja tulis. Karena itu adalah sebuah kesadaran dan kesadaran harus dimiliki kalau kita mau bertumbuh dengan baik. Jadi tulis dulu. Setelah ditulis, dan apabila kamu sudah punya anak atau mungkin belum punya anak, kamu bisa mempraktekkan hal-hal yang kamu tidak dapatkan dari orang tua kamu, itu kamu mulai pembicaraan dengan anak-anak. Jadi ambil inspirasi dari masa lalu yang kamu tidak dapatkan, lalu kamu mulai praktekkan di rumah dengan keluarga kamu dan terutama kalau punya anak. Children are, in many ways, little philosophers, naturally curious, always questioning, and fiercely wondering about the mysteries of the world. If we choose to open our minds and provide a safe space for these unique conversations to land without quick judgment, I believe home can be a haven of many discoveries for the family members. There is deep wisdom that is waiting if we are willing to gently listen, because it was through these conversations that I remembered the deep journey towards God. Doesn't have to start with fear and dogmatism. And I'm certainly glad that my son decided to start with a big wonder. Can I Talk to You by Kania Anissa Anggiani.